Pemirsa, kembali lagi di acara NTV Weekend. Kali ini saya Lela Rahma dengan teman saya Afan Asyafa. Oke, kita mulai aja ya dari berita pertama. Kita ke berita yang pertama. Terekam CCTV 5 pencuri bawa kabur sapi. Seperti inilah aksi komplotan pencuri yang melakukan pencurian sapi di Dusun Darungan Lor, Desa Duren, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang. Dalam rekaman CCTV itu terlihat 5 pelaku dengan santai membawa kabur sapi hasil curiannya. Dalam aksinya tersebut, kelima kawanan pencuri itu memiliki peran masing-masing saat melakukan aksinya itu. Satu pelaku berperan sebagai penunjuk arah, sedangkan 4 pencuri lainnya menggiring 2 ekor sapi hasil curian tersebut. Menurut Zainul, pemilik sapi mengatakan kejadian pencurian sapi itu terjadi sekitar tengah malam saat orang kampung tertidur lelap. Ia baru mengetahui jika 2 ekor sapinya raib saat hendak memberi makan hewan ternaknya tersebut. Mirisnya lagi, 2 ekor sapi miliknya itu menjadi harta tabungan keluarganya. Kini ia hanya memiliki kandang sapi saja, sementara 2 ekor sapi raib disikat komplotan pencuri. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Afan, nekat banget ya malam-malam nyuri sapi 2. Jalannya santai banget mereka. Nah, itu kalau kita lihat dari videonya kayaknya memang sesuatu yang nggak diduga ya. Iya. Dengan santai membawa beberapa ekor sapi, seakan-akan mereka ini nggak punya perasaan bersalah dengan bawa barang curian kan. Iya, santai sekali dia jalannya. Ya, kita lihat jalan seperti itu. Ini padahal kalau kita lihat di dalam video itu ya, itu kan lewat pemukiman warga. Iya, Kemudian tapi jalan tengah malam santai. memang kejadian. Seolah-olah itu mereka adalah Yang pemilik dari punya. sapi itu. Dan kasihan banget nih yang punya sapi ya, pagi-pagi bangun tidur mau ngasih makanan buat ternaknya, buat sapinya, ternyata sapinya udah raib. Itu Gimana? dia. Saya nggak Coba. bayangin seandainya saya yang punya ya, saya yang punya sapi mau ngasih makan, yang tadinya ada tiba-tiba nggak ada. Ini shocknya pasti kan juga kerasa ya. Iya, Barangnya apalagi hilang. sapi ini merupakan tabungan mereka loh, kan? Ini juga bukan merupakan lagi, tapi memang pencaharian, mata pencaharian mereka Iya. adalah dengan memelihara sapi untuk dibesarkan, kemudian kan dijual. Cuma di sini ada beberapa hal yang saya jadi juga penasaran, apakah di daerah ini memang sering terjadi hal seperti itu, ataukah itu termasuk kejadian yang baru sebenarnya gitu? Kayaknya jarang deh kalau di pemukimannya karena sapi kan besar jadi susah untuk diambil. Mereka emang super nekat dan untungnya di sini ada CCTV sehingga bisa melihat kejadian ini dan semoga pelakunya segera ditemukan ya Van ya. Nah, itu dia, iya. Benar juga, kalau lihat dari CCTV-nya, ini merupakan salah satu langkah yang memang itu bisa mengantisipasi atau mengetahui kalau memang nantinya itu barangnya hilang, kan diketahui ya, bisa dicek dari CCTV, kemudian wajahnya, pelakunya seperti apa. Bahkan dalam video itu terlihat pelakunya nggak 1 orang kan ya, Iya. 5 orang. Ada yang bagian mengawasi, kemudian ada yang bagian menonton dengan segitu santainya kan. Yang bagian nengok-nengok kanan kiri ada orang apa enggak, ya udah semoga segera ditemukan dan pihak kepolisian juga segera menangkap pelaku ini, semoga hal ini tidak terjadi lagi. Oke, next kita ke berita selanjutnya. Baik, kita ke berita selanjutnya. Ya pemirsa, kita berita selanjutnya, diduga salah paham puluhan siswa SMK geruduk SMA Negeri 1 Genteng. Inilah rekaman video aksi penyerbuan siswa SMK sekecamatan Rogo Jampi dan Serono di depan SMA Negeri 1 Genteng. Para siswa tersebut melakukan aksi pelemparan batu ke gedung SMA Negeri 1 Genteng. Diduga mereka nekat melakukan aksi anarkis itu akibat salah paham terkait unggahan provokasi yang diunggah di media sosial. Selain menyebabkan kaca gedung sekolah pecah, para aksi yang dilakukan oleh para siswa SMK tersebut juga menyebabkan jalan di depan sekolah ternama di Kecamatan Genteng Banyuwangi itu menjadi macet. Warga dan juga pihak sekolah menyayangkan aksi anarkis yang dilakukan oleh para siswa SMK tersebut. Peristiwa itu kini masih didalami oleh pihak Polsek Genteng dan juga Polsek Rogo Jampi. Diduga aksi para siswa SMK itu dipicu oleh unggahan video dari salah satu siswa SMA Negeri 1 Banyuwangi yang ditujukan kepada siswa SMK Negeri 1 Gelagah. Video tersebut diunggah pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 lalu. Akibatnya, gabungan siswa dari SMK Muhammadiyah 6 Rogo Jampi, SMK 5 Muhammadiyah Serono, dan SMK Taruna Mandiri Serono bersama-sama melakukan penyerangan ke SMA Negeri 1 Genteng yang berlokasi di Jalan Wahid Hashim, nomor 20 Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng. Mereka melempari batu ke arah gedung sekolah dari luar pagar. Selanjutnya, pihak kepolisian memanggil para pengurus sekolah yang terlibat dalam aksi anarkis tersebut dan menandatangani surat komitmen kesepakatan.
Surat tersebut berisi perjanjian agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi lantaran dapat merugikan sekolah dan juga masyarakat. Dari Banyuwangi, Krida Herbayu, Nasional TV melaporkan. Ya, Sangat disayangkan sangat ya. sangat Lagi-lagi disayangkan. medsos menjadi salah satu penyebab adanya Provokasinya aksi seorang tawuran. pelajar. Jadi pentingnya kita untuk benar-benar bisa memahami, menyaring kan. Bagaimana suatu berita itu ketika muncul di medsos supaya nggak terjadi sebuah kabar hoax, berita bohong, dan yang akhirnya juga bisa menimbulkan suatu tindakan anarkis yang sebenarnya tidak baik kalau dilakukan oleh siswa apalagi Seorang SMK pelajar. maupun tingkat SMA. Biasanya untuk anak didik SMA ini kan mereka lebih cenderung ke belajar ya, banyak edukasinya ya. Nah ini malah melakukan aksi anarkis, sangat disayangkan sekali. Semoga pihak guru juga bisa memberi motivasi buat siswanya. Edukasi juga edukasi kan, juga. bisa memberikan edukasi. Ya, supaya tindakan anarkis ini tidak lagi terjadi. Dan akibat tindakan anarkis ini merugikan sekolahan sendiri loh ya. Betul. Jadi di situ juga memang kita lihat itu banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi kan dari misalnya untuk jendela, kaca maupun alat-alat sekolah yang lain juga sangat disayangkan. Dan untuk para siswa sebenarnya tugas utama mereka itu kan belajar ya. Kalau tiba-tiba melakukan aksi geruduk kemudian menyasar ke satu sekolahan dengan hanya satu unggahan berita di medsos ini juga sangat disayangkan. Dan aku melihat di cuplikan barusan ini provokasinya mereka itu melalui video. Videonya sudah diunggah di Facebook. Betul. Dan muncullah tindakan anarkis ini yang merusak sekolahan ini. Nah, ini juga hal ini sangat disayangkan loh ya oleh warga maupun masyarakat yang ada di sekitar sekolahan. Kok bisa sih hal seperti ini sampai terjadi? Kemudian untuk yang mempunyai video yang diunggah itu misalnya kan, itu kok bisa-bisanya menciptakan hal seperti itu. Padahal di masa-masa seperti sekarang loh ya, masa pandemi, saatnya kita tuh lebih prihatin, kita tuh lebih mengerti lah dengan kondisi yang lain sebagainya, termasuk yang ekonomi terdampak. Nah kalau menciptakan hal seperti ini, kemudian memberikan berita yang tidak jelas dan akhirnya menimbulkan suatu masalah, ini benar-benar hal yang sangat disayangkan bukan cuma oleh warga, tetapi Berarti juga yang oleh kita kepolisian. petik Kan? dari kejadian ini, semoga untuk siswa nantinya yang mempunyai video yang sekiranya bisa menarik anarkis yang akan terjadi, supaya video itu tidak diunggah ya, lebih baik disimpan aja. Dan satu harapan kita mudah-mudahan untuk pelakunya lah ya, untuk pelakunya tuh segera bisa ditangkap, kemudian bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ya, supaya hal ini tidak lagi terjadi, biar kapok ya. Oke. Pemirsa tetaplah di NTV Weekend, kami akan kembali sesaat lagi. Kita ke berita yang lainnya. Warga Banyuwangi olah sampah styrofoam jadi pot bunga. Styrofoam dikenal sebagai bahan yang sulit diurai, namun di tangan Eni Kustanti, warga Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, bahan tersebut dapat diolah menjadi pot bunga cantik dan memiliki nilai jual yang cukup menggiurkan. Hal tersebut berawal dari banyaknya limbah styrofoam di lingkungan tempat tinggalnya. Eni lantas mulai melakukan eksperimen dengan cara mencampurkan hasil remahan styrofoam, air, dan semen putih, lalu dibentuk dengan sedemikian rupa. Hasilnya, ia pun mampu membuat pot-pot bunga cantik. Pada kesempatan ini, Eni menjelaskan, langkah yang ia lakukan tersebut tak lain guna membantu mengurangi volume sampah, khususnya styrofoam yang ada di Kabupaten Banyuwangi, sehingga ke depan permasalahan sampah styrofoam dapat diantisipasi. Dengan aksinya tersebut, ke depan masyarakat tidak lagi membuang sampah secara sembarangan, dan diharapkan masyarakat nantinya mereka dapat mengikuti langkahnya. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Ya, Van, ini baru berita yang bagus daripada tadi kita mendengar berita anarkis yang kali ini beritanya sangat menginspirasi sekali. Termasuk unik juga kan ya, unik ini. Styrofoam kan, seperti yang kita ketahui, styrofoam itu adalah salah satu bahan yang sering kita jumpai, sampah yang sering kita lihat di mana-mana, dipakai, dibuang, akhirnya menjadi sesuatu yang nggak berguna. Nah, tapi untuk kali ini, styrofoam kalau diolah, nah, ternyata bisa menjadi pot bunga yang cantik, yang menarik dan punya nilai jual. Jadi nggak lagi menjadi sampah yang dibuang sembarangan. Iya, dan ini tentunya dibuatnya dengan keterampilan ya, keterampilan seni yang tinggi, dan dengan adanya pot bunga yang cantik dari bahan styrofoam ini bisa menambah lapangan kerja di masyarakat sekitarnya loh, Van. Betul. Jadi ini juga bisa menjadi inspirasi untuk di tempat-tempat lain kalau memang banyak sampah, termasuk jenis styrofoam tadi ya, dikumpulkan, jadi nggak lagi dibuang, kemudian dibakar yang bisa menimbulkan polusi,
tapi diolah kembali menjadi suatu bahan, suatu barang yang menarik dan cantik. Tentu saja betul tadi ya, bisa memberikan dampak ekonomi, bisa menciptakan lapangan kerja baru, dan benar lain sekali. sebagainya kan. Nah, makanya kamu kalau beli makanan, styrofoamnya jangan dibuang, dikumpulin aja. Siapa tahu mereka yang punya ide kreatif ini mau beli. Nah, bisa jadi ya. Iya. Jadi dikumpulin, ditampung. Berarti ada pengumpul lagi nih ya, Iya, kayak karena- sama-sama Iya, organik karena lainnya aku kan. lihat berita sampah di Indonesia sangat sayangkan loh ya, betapa banyaknya jumlah sampah yang ada di Indonesia. Makanya Benar. dengan adanya ini, pengelolaan barang yang tadinya sampah bisa dirubah menjadi bahan yang cantik, barang yang bisa dijual belikan, bisa mengurangi sampah yang ada di Indonesia ini. Betul, dan ini Amin. juga bisa dilakukan dimanapun. Karena kalau kita melihat sampah styrofoam bukan cuma di satu tempat kan ya, Iya. bisa dijumpai di berbagai tempat. Apalagi Sungai kalau kita ada. lihat itu ya cobalah. Kalau ke sungai kadang-kadang ada yang Hmm. terbuang begitu saja, akhirnya mengalir ke laut dan bisa menimbulkan sampah. Tapi dengan adanya cara seperti ini tentu saja bisa memberikan sesuatu atau bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah di bumi ini. Oke. Ya, next kita berlanjut ke berita berikutnya. Diduga overdosis obat kuat, pria Parubaya meninggal tanpa busana. Seorang pria Parubaya ditemukan tewas tepatnya di Pasar Hewan Desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampi, Banyuwangi. Mayat tersebut ditemukan oleh warga sekitar dengan posisi terkapar di antara semak-semak dengan kondisi tanpa busana. Sementara itu, Kepala Desa Gitik Hamzah mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, penemuan mayat ini bermula sekitar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada warga yang melintas dan melihat jasad terkapar tanpa busana. Usai penemuan mayat tersebut, warga langsung melaporkannya kepada pemerintah desa setempat dan Polsek Rogo Jampi. Setibanya di lokasi kejadian, polisi langsung melakukan olah TKP serta mengidentifikasi korban. Dalam identifikasinya, polisi menemukan dompet berisikan KTP dengan keterangan warga Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Banyuwangi, serta satu unit sepeda motor berwarna hitam dengan nomor polisi P6911UB. Dengan adanya hal ini, diduga pria malang itu meninggal dunia akibat overdosis obat kuat. Selain itu, sebelum meregang nyawa, korban juga melakukan hubungan suami istri dengan seorang pekerja seks komersial. Selain itu, polisi dan petugas Puskesmas Gitik mengevakuasi korban untuk kemudian dilakukan otopsi. Namun ketika jasad korban akan dirujuk ke rumah sakit, pihak keluarga korban menolak jasad korban untuk diotopsi. Sehingga dengan ini pihak kepolisian dan puskesmas setempat pun membawa jasad korban ke rumah duka untuk dikebumikan. Sementara itu, Kapolsek Rogo Jampi Kompol Sudarsono mengatakan, tidak ditemukan tanda-tanda bekas penganiayaan maupun tusukan benda tajam pada seluruh bagian tubuh korban. Lantaran pihak keluarga tidak mau dilakukan otopsi pada tubuh korban, maka belum tahu pasti penyebab kematian korban. Dari Banyuwangi, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Cukup menggelitik sebenarnya ya. Saya membacanya itu kayaknya sesuatu yang menarik, Ada yang menggelitik, iya, iya. tapi di sisi lain ini juga merupakan hal yang nggak benar loh ya. Nah iya, kok Bayangin bisanya di pasar hewan, pasar sapi ya, ditemukan jenazah tanpa busana habis mengonsumsi obat. Obat kuat. kuat, di semak-semak lagi. Aduh, padahal ini korban ini sudah punya istri loh, Pak. Sudah punya keluarga. Nah, iya. Kemudian kalau dilihat dari kronologinya kan, dari kejadiannya, memang dia ini sebenarnya akan menyewa seorang PSK. Iya. Akan menyewa seorang PSK, tetapi sebelum dia melakukan hal itu ternyata dia sudah Meninggal duluan. meninggal duluan. Ini yang jadi pertanyaan saya, untuk yang dikonsumsi ini ya, kira-kira ini apakah obat itu ilegal ataukah tidak? Iya. Ini juga perlu dipertanyakan. Kayaknya obatnya ini yang kurang aman memang ya. Iya. Makanya dihimbau untuk bapak-bapak di rumah supaya tetap menjaga hubungan baiknya dengan istri deh, nggak usah macam-macam kayak gini. Nanti kan fatal juga, malu juga iya. Ya sebenarnya kalau sekedar mengkonsumsi obat, kalau untuk stamina sih itu hal yang Ya, wajar bagus, ya. Asalkan itu dikonsumsi misalnya dengan dosis yang benar, aturan yang benar. Tetapi kalau sudah dikatakan overdosis, itu berarti kan mengkonsumsinya sudah melebihi takaran yang sebenarnya sudah ditetapkan. Nah ini. Karena kalau memang itu obatnya ilegal itu kan ada ya, di situ bisa dibaca untuk memakainya seperti apa dan bagaimana. Kalau kejadian sudah seperti ini, hati-hati. harus hati-hati. Makanya ya sebelum minum obat harus dilihat dulu takarannya. Nggak asal-asal minum obat, nanti kejadiannya bisa seperti ini. Bisa fatal loh ya. Ini yang dirugikan bukan cuma pelakunya sendiri ya, Iya. tetapi pihak keluarga. Saya nggak bayangin kalau
kalau mendengar berita seperti ini, itu seperti apa, bagaimana? Belum lagi nanti orang-orang yang lain. Ini Iya, juga bisa takutnya menjadi nanti hal berimbas ke negatif, kan? anaknya juga. Nah, itu juga bisa menjadi Banyak cemooh yang datang. betul, bisa Iya. jadi beban mental juga Iya, kan? bisa mengganggu mental anak tersebut. Belum lagi anggota keluarga yang lain selain anak, kemudian istri, kemudian saudaranya, sedikit banyak pasti mereka juga akan mendapatkan imbasnya. Iya. Ya, mudah-mudahan lah untuk hal seperti ini juga segera ada penanganan dari pihak kepolisian, misalnya untuk di TKP itu segera ditelusuri, kemudian segera dituntaskan, termasuk menelusuri dari mana obat kuat ini didapatkan. Apakah itu benar-benar Iya. layak dikonsumsi Iya. ataukah ilegal. Agar obat kuat ini tidak meluas ya, tidak semakin Betul. meluas ya, dan merugikan orang yang mengonsumsinya. Kita ke berita selanjutnya, pohon tumbang robohi mobil sedan. Angin kencang disertai hujan deras yang terjadi di kawasan pusat kota Rabu siang sempat membuat kepanikan warga dan mengakibatkan sebuah pohon tumbang. Arus lalu lintas sempat lumpuh karena pohon tumbang melintang menutup badan jalan. Pohon dengan diameter kurang lebih 50 cm yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kaliwates, Jember menimpa sebuah mobil sedan dengan nomor polisi S1653ML. Diketahui mobil milik Husnul Rofiq Yakin sedang terparkir di pinggir jalan itu tepat berada di bawah pohon. Sementara pemiliknya sedang belanja di salah satu toko buku. Selain kondisi angin yang kencang disertai hujan deras, kondisi akar pohon yang rapuh diduga menjadi penyebab pohon tersebut tumbang. Proses evakuasi dan pembersihan berlangsung kurang lebih 1 jam. Usai dievakuasi, arus lalu lintas kembali lancar. Dengan kondisi cuaca ekstrim seperti ini, dihimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan akan terjadinya bencana alam serupa. Dari Jember, Hisyam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, harus hati-hati ya kita ya, apalagi dalam musim hujan sama angin kencang kayak gini ya, Betul. memarkir mobil kalau bisa jangan di bawah pohonnya. Tempat-tempat yang bahaya ya. Takutnya terjadi kayak gini nih, Pak. Nah, kalau kejadian kayak gini, mobil sampai terkena pohon roboh, kemudian ringsek. Ya, untungnya dalam kejadian ini tidak sampai Tidak mengakibatkan ada korban jiwa korban ya. jiwa. Pas pembelinya tuh kalau nggak salah pergi ke toko depannya kan. Iya. Untungnya nggak sampai menjadi korban. Dihimbau untuk petugas yang biasanya di jalan, yang biasanya mengontrol pohon-pohon, dikontrol lagi ya pohonnya ya, bisa mengontrol pohon yang usianya sudah tua. Tuh, Untuk- kemudian dahan yang besar-besar itu. Dipotong aja biar tidak menjatuhi korban seperti ini. Kemudian juga untuk masyarakat itu lebih waspada ya. Misalnya itu kalau misalnya memarkir, itu memilih tempat yang benar-benar safe atau aman. Misalnya tidak di bawah pohon yang besar, kalaupun ada hujan, apalagi disertai angin, berteduh pun sebenarnya juga jangan di bawah pohon yang besar juga. Ini kan menimbulkan bahaya ya, apalagi bukan cuma angin, bukan cuma hujan. Kalau ada petir, ini juga bisa Merobohi menjadikan hal orangnya lain. sendiri juga nanti. Iya, dan jadi teman-teman juga selain di pohon-pohon yang besar itu kalau melintas itu juga harus benar memperhatikan mulai di bagian mana yang bisa untuk parkir, kemudian sisi mana yang nggak boleh untuk parkir. Iya. Jadi ini penting loh ya untuk diketahui untuk banyak warga. Kalau Afan sendiri untuk cari aman kalau bawa mobil ya mau pergi ke toko gitu pas musim hujan kayak gini, cari amannya parkirnya di mana, Pak? Selesai parkir sebenarnya kan setiap toko seharusnya tuh kan kalau bisa tuh mempunyai ya. Atau nggak usah di bawah pohon deh. Mempunyai tempat parkir sendiri, iya. ataupun kalau memang ingin parkir ya cari tempat yang benar-benar aman. Kalau pohonnya kecil sih nggak masalah ya. Kalau pohonnya besar lebih baik agak menjauh lah. Takutnya seperti tadi. Ini ternyata, juga apa ya, korban juga kerugian materialnya dapat juga. pasti akan mendapatkan kerugian materi kan. Iya. Jangan sangat disayangkan kalau hal-hal seperti ini kembali terjadi. Jadi beberapa poin yang memang harus diketahui adalah jangan parkir di tempat-tempat yang berbahaya. Di antaranya adalah di bawah pohon yang besar, terutama di musim penghujan seperti Untuk sekarang. cari amannya nggak usah parkir di maksud kami jangan parkir di bawahnya pohon rindang. Jangan kemana-mana, tetaplah di NTV Weekend. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Polisi amankan sindikat pengedar uang palsu. Pelaku pengedar uang palsu yang sempat meresahkan warga Kabupaten Jember kini sudah diamankan polisi. Aparat kepolisian berhasil membekuk pelaku bernama Junaidi, warga desa Pelalangan, Kecamatan Kalisat, Jember. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti uang palsu senilai Rp2.750.000. Dari keterangan yang didapat, pelaku mendapatkan uang palsu tersebut melalui akun media sosial Facebook, lalu berlanjut ke WhatsApp. Untuk uang palsu senilai Rp2.750.000 dibeli dengan harga Rp500.000. Uang palsu yang dibeli pelaku sebesar Rp2.750.000
dengan rincian 25 lembar uang pecahan Rp100.000 tahun emisi 2014 dan emisi 2016, 2 pecahan Rp10.000 tahun emisi 2013 dan emisi tahun 2016, serta uang pecahan senilai Rp5.000 tahun emisi 2016. Tak hanya itu, polisi juga menyita barang bukti lainnya berupa 1 jaket dan 1 unit handphone. Akibat perbuatannya itu, pelaku dijerat pasal 36 ayat 2, junto pasal 26 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang subpasal 245 KUHP. Dari Jember, Hisam Nugroho, National TV melaporkan. Wah, lagi-lagi uang palsu marak terjadi ya. Coba dicek lagi ya, hidupkan Iya. Anda, apakah uang yang Anda miliki palsu atau asli. Apa Ben? 3M, pemirsa 3M. Ini nggak boleh diabaikan loh Iya. ya. Kelihatannya sepele, tapi penting untuk mengetahui, bisa membedakan antara uang yang palsu dengan uang yang asli. Apa Itu diantaranya Iya. adalah melihat, Lihat. kemudian meraba, lalu juga menerawang. Ya udah, jangan lupa terapkan 3M untuk mengantisipasi uang palsu. Apa tadi, Van? Melihat, meraba, kemudian menerawang. Itu Oke. 3M yang perlu ditetapkan atau diterapkan. Tapi pemirsa kalau ragu bisa mengecek lewat lampu ultraviolet. Sekali. Padahal biasanya kalau setahu saya itu uang palsu itu akan marak beredar itu biasanya mendekati hari besar, misalnya mendekati Lebaran. Idul Fitri, Iya. kemudian di momen-momen yang lain itu akan beredar uang palsu dengan nominal biasanya gede kan ya. Nah iya, 100. cuman herannya aku ya di sini tuh malah nominal kecil loh, Van, Rp5.000 dipalsukan. Siapa yang nyangka ternyata Iya. ada uang palsu dengan pecahan yang kecil 5.000 kan? Iya. Dan ini kalau untuk korbannya tidak menyadari, nah ya kan? Pasti dikiranya uang asli. Cuman aku lihat videonya barusan ya, memang kelihatan sih uang palsu ya. Dari warna memang beda. Kayak nomor seri juga ini banyak yang salah, udah acak-acakan nomor serinya. Kemudian yang jadi sasaran memang selama ini loh ya, kalau nggak tahu tuh yang jadi sasaran Pedagang. kebanyakan adalah para PKL. Kasian. Kecil kan, di toko-toko kelompok, di pasar. Kalau dari pasar, apalagi yang pasar itu operasionalnya itu malam, kemudian pagi atau di saat masih gelap, ini juga bisa menjadi sasaran untuk para pelaku loh ya. Menjadi sasaran empuk ini, Kalau masih nggak sadar, kembali dicek ternyata uangnya palsu. Karena aku sendiri pernah sih ya, sering lah beli buah di pasar PKL gitu. Mereka nggak ngecek uangku palsu apa enggak loh, tinggal dimasukin di dompetnya aja. Kita ke kabar menarik yang lain, jembatan ambruk saat kunjungan Gubernur Jawa Timur di Teluk Pangpang. Inilah detik-detik jembatan bambu yang digunakan pengunjung pejalan kaki menuju wisata Pantai Cemara, Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar, Banyuwangi ambruk. Ambruknya jembatan itu membuat puluhan orang yang sedang melintasi sontak kaget dan langsung tertawa lantaran peristiwa tersebut dianggap lucu. Robohnya jembatan tersebut bukan tanpa alasan, betapa tidak, sebab dirasa jembatan itu sudah rapuh dan tidak kuat menahan beban orang yang melintas. Meski tak ada korban luka, robohnya jembatan tersebut menjadi pemandangan lucu dalam lawatan Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawangsa bersama Bupati dan Wali Kota se-Jawa Timur. Beberapa orang yang terjebur ke dalam lumpur harus berjibaku untuk dapat naik kembali ke atas jembatan bambu itu. Tak sedikit juga para warga mengabadikan momen tersebut sambil bersuah foto serta tertawa riang. Akibat robohnya jembatan tersebut, pengunjung harus pulang melewati jalur tersebut dengan cara merambat pada potongan bambu yang tersisa untuk menghindari kotoran lumpur. Dari Banyuwangi, Romi Syahroni, National TV melaporkan. Aduh, kok bisa ya? Dalam momen seperti ini jembatannya roboh. Ya itu loh, beruntung robohnya itu ketika ibu kita di Jawa Timur nomor 1 kan, Iya, Ibu Ibu Kofifa Kofifa Indar Indar Parawangsa Parawangsa. sudah lewat. Nah. Itu coba kalau belinya itu pas di atasnya, kemudian brek. Bisa nggak bayangin nggak, Van? Berapa? Ibu Kofifa langsung jatuh di bawah. Aduh, ini yang saya nggak Mau habis pikir serius ya. ini nggak bisa serius, mau ketawa ini gimana? Gak enak Ini yang saya sendiri. nggak habis pikir. Kok bisa sih ya jembatannya itu ambruk, apalagi di saat ada kunjungan ini Nah, termasuk kan ini. kejadian yang besar kan ya, luar biasa. Ini apakah memang jembatannya itu kurang perawatannya? Memang sudah rapuh. Ataukah bagaimana? Tapi kalau kita tarik mundur ke belakang sebenarnya ya, kan tempat ini kan tempat rekreasi. Iya. Sering dikunjungi banyak orang, sering banyak orang ke situ. Sebenarnya kalau petugas bisa ngecek secara berkala, pasti akan tahu kan, apakah Iya. jembatan ini masih layak ataukah tidak ketika akan dikunjungi atau dilewati, apalagi ada
orang-orang hebat, termasuk Gubernur Jawa Timur, Iya. Ibu Khofifah Indar Parawansa kan. Ya, dan untuk dihimbau ya untuk pengelola wisatawan ini lebih dilihat lagi kondisi jembatan seperti apa supaya hal ini tidak terjadi ya. Kalau gini kan bisa disayangkan sekali. Oh sangat Sayang disayangkan. sekali. Kapan lagi loh ya Ibu Khofifah Indar Parawansa hadir di tempat itu ya? Nggak semua tempat didatangi oleh Ibu Khofifah ini. Iya benar, kalau untuk orang-orang seperti itu untuk mengagendakan ke suatu tempat itu pasti kan Iya. sudah jadwalnya sudah terplan dengan pasti. Jadi kalau pas momen seperti itu ternyata ada insiden yang terjadi dan tidak kita inginkan, terus sedikit banyak kita kan pasti akan ya boleh dikatakan malu Dan kan. pastinya dalam keadaan ini antusias masyarakat paling gimana ya? Di situ ketawa atau gimana? Rame banget nih. Iya. Dan saya pun yakin ya ketika Ibu Khofifah berkunjung ini pasti juga banyak masyarakat yang menantikan. Iya. Entah itu menyambut mereka di jalan masuknya atau di tempat wisatanya maupun itu dengan kondisi terbatas. Terbatas. Dan hal ini sebenarnya juga bisa menjadi perhatian loh ya untuk tempat-tempat yang lain dengan kondisi serupa yang masih menggunakan bahan itu alam, misalnya bambu, kayu, atau hal lainnya Harus dicek gitu. iya, yang perlu diganti secara berkala. Ini juga coba dicek kembali. Jangan Kalau nggak sampai- dicek jadinya kayak gini. Nah, Bahaya. jangan sampai hal ini terulang kan ya. Ada kunjungan lagi, nanti ada insiden yang sama. Kan jadinya enak Ya, ini ini ya. dah jatuh. Ya pemirsa, kita ke berita selanjutnya. Ya pemirsa, sempat hilang di hutan, seorang warga Lumajang akhirnya ditemukan. Kondisi Laimin masih lemas saat dievakuasi petugas gabungan. Sebelumnya, Laimin sempat dinyatakan hilang selama 1 hari 1 malam atau 24 jam. Upaya petugas gabungan guna mencari keberadaan Laimin di tengah hutan pun akhirnya membuahkan hasil. Laimin ditemukan petugas dalam kondisi hidrasi di tengah hutan pinus. Sebelumnya, Laimin yang merupakan pencari kayu bakar pergi ke hutan pinus, namun saat hendak pulang di wilayah tersebut turun hujan deras sehingga membuat Laimin terpaksa berteduh hingga menunggu hujan mereda. Akan tetapi hujan baru mereda saat hari sudah gelap. Lantaran keterbatasan alat penerangan, kakek berusia 63 tahun itu pun tersesat di hutan tersebut dan tidak berhasil menemukan jalan pulang ke rumahnya. Akhirnya, dengan upaya pencarian petugas, Laimin pun berhasil ditemukan keberadaannya. Untuk selanjutnya, Laimin dibawa menuju ke rumahnya. Dari Lumajang, Dosi Kuswanto, Nasional TV melaporkan. Alhamdulillah sekali Iya. ya Van. Betul, Meskipun 24 jam kakek ini bisa diselamatkan meskipun dalam kondisi lemas. Dehidrasi loh Ya. ya. Usianya sudah sepuh kan 60 itu, ke sudah atas, 60 hampir lebih. 70 Iya. ya. Itu kalau memang kita lihat dari kronologinya kan kakek ini memang kesehariannya adalah mencari kayu kan. Iya. Mencari kayu. Kok bisa ya? Sudah kan dia kan sudah terbiasa nyari kayu di hutan tempatnya dia kerja, Karena tapi kok kondisi bisa nggak cuaca. bisa pulang? Karena kondisi cuaca. Tapi aku lihat di cuplikan barusan dia kayaknya itu deh sedikit punya lupa pikun ya. Iya, Ah, iya betul. pikun kakeknya. Dia memang mengalami sedikit apa itu? Bukan dehidrasi sih. Bukan, memang punya Demensia. bawaan, iya Demensia lupa ya atau, karena usia. punya penyakit pikun, dan ini memang sebenarnya nggak bisa disalahkan ya. Apalagi kalau kita lihat orang-orang itu, orang tua yang biasa bekerja sekalipun, kebanyakan memang mereka tuh kalau nganggur nggak mau. Iya. Jadi mungkin karena kebiasaan, Karena memang kebiasaan. pekerjaan seperti itu, ya akhirnya dia tetap bekerja seperti biasanya. Iya, karena orang kalau sudah terbiasa kerja, kalau nggak kerja itu bingung sendiri, Van. Betul. Makanya kakek Cuma nekat. memang pas hari kejadian itu kondisi cuaca kan sedang tidak bersahabat. Iya, hujan. Hujan betul. Sebenarnya dia ini sudah mau pulang kan. Iya. Sebenarnya dia ini sudah mau pulang, tetapi karena kondisi cuaca itu hujan, Malam paling ya pulangnya sampai dia lupa jalannya. ditemukannya ya. kayaknya sudah gelap harinya itu. Ditemukannya sudah gelap kan. Jadi kondisi siang itu ketika dia mau pulang ternyata hujan deras, akhirnya dia tuh sebenarnya niatnya itu berteduh. Tapi karena saking lamanya berteduh, ketika reda akhirnya dia malah lupa jalan mau pulang itu kemana. Ya itu tadi. Makanya dia akhirnya kan tersesat. Jadi beruntung sih ya. Iya. Beruntung untuk petugas bisa menemukannya. Ya untuk kakek. Walaupun sebenarnya ya, repot Iya. bisa menemukan orang atau bapak atau kakek yang tersesat ini. Jadi gini, Van, untuk usia seperti kakek ini di atas 60 tahunan bahkan 70 tahunan mending untuk mengurangi aktivitas di luar ya. Supaya tidak terjadi hal kayak gini. Kalau kayak gini kan petugas yang mencari kakek juga bingung, apalagi keluarga menanti-menanti kedatangannya kakek yang biasanya datang jam sekian ternyata belum datang, apalagi sampai sehari semalam kayak gini, Van. Iya. Tapi di sisi lain memang ada hal lain sih sebenarnya yang perlu diperhatikan pihak keluarga Iya. terutama ya.
misalnya itu dia ini memperhatikan atau mengawasi secara bergantian lah, atau mengecek tentang keberadaan kalau ada keluarganya yang memang mengalami demensia atau pikun seperti kakek yang ada di Lumajang ini. Jadi anaknya sama cucunya lebih perhatian sama kakeknya. Betul, penting loh hal ini. Nah, iya. Pemirsa jangan kemana-mana, Kami akan kembali sesaat lagi. tetaplah di NTV Weekend. Kita ke kabar yang menarik tentang wisata. Pesona puncak Kawah Wurung jadi jujukan para wisatawan. Keindahan pemandangan wisata alam Kawah Wurung yang berada di Dusun Curah Macan, Kecamatan Ijen, Bondowoso sangatlah mempesona. Bukit savana yang membentang luas menjadi pemandangan tersendiri bagi sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara. Perbukitan ini terbentuk akibat sebuah kawah yang gagal terjadi karena proses iklim. Istilah Kawah Wurung adalah sebutan warga sekitar yang akhirnya dijadikan nama untuk tempat wisata di daerah pegunungan Ijen tersebut. Nama Kawah Wurung berasal dari bahasa Jawa yang artinya kawah tidak jadi atau kawah gagal terbentuk. Akses wisata Kawah Wurung dapat dilalui dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pemandangan alam menakjubkan juga dapat dinikmati sembari menghirup udara segar di sekitar lokasi tersebut. Untuk mencapai tempat eksotis ini, pengunjung hanya membutuhkan waktu 2 jam dari pusat kota Bondowoso dengan suguhan pemandangan indah sepanjang hutan Pegunungan Ijen. Selain bisa bersuah foto bersama keluarga, di tempat ini pengunjung juga bisa camping bersama dengan mendirikan tenda. Selain wisatawan lokal, wisatawan luar daerah juga banyak yang penasaran untuk berkunjung ke Kawah Wurung ini. Dari Bondowoso, Rizky Kurnia, Nasional TV melaporkan. Wow, indah sekali ya Kawah Wurung. Aku lihat cuplikan barusan. Van, pernah ke sana belum? Nah, saya barusan ngomong jangan tanya. Melihat di videonya sudah belum. bagus apa Iya. aslinya. Nah, saya juga lihat videonya kok keren gitu ya. Iya. Namanya juga unik loh ya. Saya pertama saya Kawah belum pernah ke sana. Kedua itu dengar nama Kawah Wurung. Itu kayaknya sesuatu yang unik kan ya. Wurung itu kalau kita bahas Kawah dalam nggak arti jadi. bahasa Jawa itu kan batal. Iya. Biasanya kawah kan ada airnya gitu. Nah, Betul. di Kawah Wurung ini karena ada keterangan Wurung nggak ada pemirsa. Tapi memang di situ uniknya di situ kan ya, karena Wurungnya ini unik, ada cekungan. Tapi di situ juga kalau para wisatawan datang, mereka ini kalau bener ngambil video, semuanya dapatnya bagus loh ya. Dapat. Ini kayak Di kawahnya semacam bukit Teletubbies gitu. Ya, kayak bukit, tapi ada cekungannya kan, Iya. bisa ke situ. Kemudian kalau kita lihat di sekitarnya, dari videonya juga terlihat, kayaknya memang, aduh, keren banget Iya, dengan padang rumput yang Apalagi indah. di sana dilengkapi dengan ilalang. Nah. Apalagi- kalau kena angin ilalang kan gerak-gerak semua. Nah, itu kerennya di situ. Banyak sekali masyarakat yang bersuah foto, yang datang jauh-jauh bahkan dari luar daerah loh, Pak, yang datang di Betul. tempat itu. Kita Kawah aja Wurung ini- belum. Kita belum ya. Iya. Tapi Kawah Wurung sudah, namanya sudah sangat terkenal bukan cuma di Banyuwangi, tapi juga di beberapa kabupaten yang lain, bahkan dari beberapa wisatawan luar pulau pun Iya. sudah banyak yang datang ke situ. Karena memang di Banyuwangi itu boleh dikatakan tempat wisatanya itu banyak sekali. Mana yang mau dijelajahi termasuk Kawah Wurung Kawah Wurung ini. ini. Jadi kalau misalnya ada yang belum pernah ke sana, Makanya kita nanti ya, kalau ada waktu, kita ke sana, Van. bisa. Kita bersuah foto. Bersuah Bagus foto. nih pasti ya. Nanti bisa kita upload kan ya di medsos dan berbagai layanan lainnya. Oke. Ya pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Toko sembako nyaris dibobol sindikat pencuri. Kewaspadaan masyarakat sepertinya harus lebih ditingkatkan lagi. Betapa tidak, aksi percobaan pencurian nyaris terjadi di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Dalam aksinya itu, terlihat 2 orang pria mondar-mandir di area toko dan berusaha untuk menggasak isi laci yang berisi uang. Beruntung, pelaku tidak sampai mengambil isi uang tersebut dan kabur dengan tangan hampa. Aksi pencurian itu baru pertama kali terjadi di toko sembako tersebut. Dari rekaman CCTV, 2 orang pria menggunakan masker dan helm tampak masuk ke dalam toko. Modus yang dilakukan sindikat pencurian itu yakni membeli bahan bakar minyak eceran sembari menanyakan alamat. Diduga dalam aksi percobaan pencurian itu, 2 orang pelaku memiliki peran masing-masing. Orang pertama bertugas sebagai pengalih perhatian, sementara 1 orang lainnya bertugas mengeksekusi. Ia berharap kejadian itu tidak menimpa pemilik toko lainnya. Yati menyebut kejadian itu tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Ia berharap kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kewaspadaan mengingat saat ini kejahatan sindikat pencurian semakin marak di jalanan. Dari Banyuwangi, Muhammad Hasbi, Nasional TV melaporkan. Lagi-lagi aksi pencuriannya dengan berbagai macam modus. Ini kayaknya beberapa waktu lalu sempat terjadi, kemudian mereda,
sekarang terjadi lagi. Dan untungnya Waspada ini masih nyaris ya, jadi belum ada kerugian untuk penjualnya ini yang punya toko. Tapi tetap harus diperhatikan kan, Iya. apalagi ini pelakunya kan bukan satu orang ya, Iya. dengan modus. Dan kayaknya kalau yang Muter-muter jadi di sasaran, arena situ sepertinya tadi betul, pelakunya. yang jadi sasaran terutama ini ya, untuk yang pemilik toko kelontong yang ada di pinggir-pinggir jalan, yang memang lokasinya itu untuk aksi pencurinya itu bisa melakukan dengan cepat, misalnya parkir, antara parkir dengan pintu masuk, kemudian lokasi itu mepet-mepet, ini juga bisa menjadi perhatian loh ya. Nah, untungnya ada CCTV ya, jadi untuk pengusaha yang punya toko ini bisa berhati-hati lagi dan bisa melihat gerak-gerik orang yang sekiranya itu mencurigakan, Pan. Nah, di sini dapat kita perhatikan pentingnya sekarang untuk menggunakan CCTV Iya. sebagai salah satu sarana untuk membantu mengawasi kalau memang untuk di toko kelontong itu bukan hanya satu orang ya, hanya Iya. satu orang saja mengawasi. Jadi dengan adanya CCTV ini sangat membantu loh ya, sangat membantu. Dan kalau dari video itu kita lihat ternyata memang aksi kerumunan atau gerombolan ini mempunyai peran yang nggak sama. Ada 2 orang tadi aku lihat ya. Ada 2 orang. Satunya itu bagian mengalihkan perhatian. Satunya melakukan tindakan itu dengan mengambil barang yang dia inginkan. Ya untungnya, ini masih beruntung ya, tidak sampai korban itu mengalami kerugian, entah itu secara materi misalnya uang, ataupun barang-barangnya tidak sampai dibawa kabur oleh sang pencuri, sang pelakunya ini. Masih diselamatkan lah ya. Jadi sekali lagi, untuk Anda yang punya toko-toko kelontong di pinggir-pinggir jalan, terutama di lokasi yang strategis, yang bisa memudahkan para aksi untuk melakukan tindakannya, bisa jadi perhatian tersendiri ya. Jangan lupa CCTV itu sekarang jadi barang penting. Jangan lupa CCTV standby di toko Anda. Baik pemirsa, demikian episode NTV Weekend untuk minggu ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan pencerahan untuk Anda supaya lebih waspada dan paham dengan hal yang terjadi di sekitar kita. Saya Fana Syafa. Dan saya Lala Rahmat, nantikan NTV di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di NTV Weekend minggu depan.